Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 tugas geografi tentang alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI dan tol laut yang beranggota kelompok 1 Tiara Nur Syahira, 2 Nabila Saputri, 3 Al-Arafi, 4 Alpan Ramadhani. 1. Alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional. Alur ini merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing di atas laut tersebut untuk dilaksanakan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara normal. Penetapan ALKI dimaksudkan agar pelayaran dan penerbangan internasional dapat diselenggarakan secara terus-menerus, langsung, dan secepat mungkin, serta tidak terhalang oleh perairan dan ruang udara teritorial Indonesia. ALKI ditetapkan untuk menghubungkan dua perairan bebas, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Semua kapal dan pesawat udara asing yang mau melintas ke udara atau ke selatan harus melalui ALKI. Yang kedua, pembagian ALKI. ALKI 1 melintasi Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda, Samudra Hindia. ALKI 2 melintasi Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, Selat Lombok. ALKI 3 melintasi Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombay, Laut Sawu, dan Samudra Hindia. Ketiga, pengertian tol laut. Pengertian tol laut adalah tol yang dibangun di atas permukaan laut berupa jalur layar. Tol laut dibangun untuk mendukung proses transportasi. Adanya tol laut akan memudahkan proses pengiriman barang dan dapat lebih merata ke daerah-daerah terpencil. Indonesia adalah negara kepulauan. Tentu saja perjalanan antar pulau akan sering menyulitkan penduduk. Keempat, bentuk tol laut. Tol laut bukan jalan bebas hambatan yang dibuat di atas laut. Namun, lebih tepatnya adalah jalur pelayaran bebas hambatan bagi kapal laut yang menghubungkan hampir seluruh pelabuhan. Beberapa pelabuhan yang sudah terhubung dengan tol laut antara lain Pelabuhan Tanjung Perak dengan Tanjung Priok, dan Pelabuhan Sorong dengan Pelabuhan Tanjung Perak. Kapal-kapal yang digunakan untuk melintas jalur pelayaran bebas hambatan ini adalah kapal khusus. Kapal tersebut wajib memiliki daya angkut atau kapasitas dan memiliki volume yang sangat besar. Tentu saja, ini syarat yang harus dipenuhi, sebab pelayaran tol laut akan melewati jalur laut dengan jarak yang cukup jauh, yakni antar provinsi. Oleh karena itu, kondisi kapal laut yang melintas harus dalam kondisi yang unggul. Kelima, jasa tol laut pada Indonesia. Berikut adalah daftar jasa-jasa tol laut pada Indonesia. 1. Memudahkan transportasi. 2. Mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim. 3. Meningkatkan kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Keempat, meningkatkan swasembada pangan, kemampuan daerah atau negara dalam menghasilkan bahan pangan sendiri. Kelima, meningkatkan pendapatan negara ekonomi. Keenam, peningkatan sarana dan prasarana. Ketujuh, menekan pengangguran. Nah, itulah pengertian dan jasa tol pada Indonesia. Memperbaiki sarana transportasi dan perhubungan akan membuat bangsa Indonesia semakin maju.